Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Febri Darwati dengan NIM 253701206. Baiklah, saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep-konsep asesiensi dalam geografi. Tugas ini terkait dengan materi konsep dasar ilmu geografi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. 1. Lokasi. Lokasi adalah tempat atau posisi di mana sesuatu berada dalam konteks yang berbeda. Artinya lokasi bisa sedikit bervariasi, misalnya geografi atau peta. Lokasi merujuk pada titik atau area tertentu di permukaan bumi yang bisa ditentukan dengan alamat, koordinat, GPS, garis lintas, dan bujur atau penandaan geografi lain. Contohnya, lokasi sekolah itu ada di pusat kota. Matematika atau koordinat. Lokasi bisa berarti posisi suatu titik dalam sistem koordinat, misalnya koordinat Kartesius. Umum atau kehidupan sehari-hari. Lokasi juga bisa berarti tempat berlangsungnya suatu kegiatan atau kejadian. Contohnya, lokasi syuting film itu di Bali. Teknologi. Dalam aplikasi digital, lokasi sering digunakan untuk merujuk pada data tempat penggunaan, biasanya melalui GPS atau jaringan internet. Contohnya, aplikasi ojek online meminta akses lokasi kamu. 2. Jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya, jarak kota Surabaya ke kota Malang adalah 102 km berdasarkan garis maps. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satu biaya angkutan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, jarak Bandung dan Pekanbaru dengan pesawat dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi. Suatu wilayah keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Seiring majunya teknologi transportasi dan ekonomi membuat keterjangkauan semakin tinggi, sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global yang lebih mudah dijangkau. Keterjangkauannya yang rendah tentu berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian kemajuan dan mengembangkan suatu wilayah. Contohnya, fenomena dalam kehidupan sehari-hari, distribusi bahan pangan dari Kabupaten Pacitan ke Kota Malang lebih mudah daripada distribusi bahan pangan ke Kabupaten Gunung Kidul. 4. Pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Contohnya, penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti alur garis pantai. 4. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologis. Konsep morfologis ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, penyadapan penggunaan lahan, ketebalan tanah dan ketersediaan air. Konsep morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungan dengan aktivitas manusia. Contohnya, bentuk dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha yang lain. 6. Aglomerasi adalah kecenderungan
persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan baik kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan pola aglomerasi penduduk ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola aglomerasi penduduk ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola mengelompokkan pola tersebut secara acak dan pola tersebut teratur. Contohnya, kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, seperti fenomena Kampung Madura, Kampung Betawi, dan kampung-kampung lainnya. 7. Interaksi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lainnya, sehingga memenuhi hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran dan lain sebagiannya. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Kedua interaksi ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan warganya. 7. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki sesuatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 9. Diferensi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda suatu sama lain. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani atau peternak. 10. Keterkaitan ruang adalah ilmu sintesis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tempat jelas. Pada kajian wilayah, konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan dengan wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan antara wilayah lain. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.